Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Ramadhani Alim. Selamat datang kembali di video kali ini yang membahas tentang konsep Active Directory. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang domain, trees, dan forest. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang domain, trees, dan forest. Nah, di dalam suatu domain ada yang namanya Active Directory. Nah, ini adalah penjelasan dari Active Directory. Active Directory is a directory service. Nah, ini fungsi utama dari domain controller ini contohnya adalah untuk mengautentikasi. Nah, ini juga bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu. Misalkan kapan pengguna bisa login dan kapan bisa logout. Kemudian contohnya di perangkat kita bisa mengatur komputer dalam satu organisasi. Nah, contohnya ada perangkat. Ini misalkan ada laptop, ada server, ada database, ini ada user yang bisa login dan ada juga yang tidak. Nah, ini adalah database server. Kemudian ini bisa menentukan yang namanya Active Directory, bisa menentukan server yang mana saja yang bisa digunakan atau yang tidak bisa digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server database ini bisa diakses, tapi yang ini tidak bisa. Ini sudah bisa diakses. Nah, jadi begitu salah satu contohnya. Nah, jadi kita juga harus kenali beberapa istilah. Yang pertama ada ID, ini adalah Active Directory. Kemudian ada IDDS, Active Directory Domain Service. Yang sedang kita bahas ini adalah ID dan IDDS. Kemudian ada Domain Controller. Ini salah satu wilayah teritorial yang mempunyai undang-undang dan aturan ya. Kemudian di sini dia memanage user, komputer, dan objek lain. Kemudian apa itu objek? Jadi pada saat kita bekerja dengan Active Directory,
kita akan lebih banyak bekerja dengan objek. Jadi ini adalah sebuah grup yang mewakili result dari domain. Jadi di dalam domain itu ada yang disebut dengan objek. Contohnya ada organizational unit, users, computer, groups, context, shared folder, dan shared printer. Dan yang nama objek itu mempunyai SID atau security identifier. Tujuannya untuk supaya servernya bisa menentukan bahwa si objek punya ID. SID itu jadi SID itu fungsinya untuk memudahkan untuk mengenali assignment. Nah, ini contohnya OU. Ini sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di domain yang sama. Itu bisa berisi user account, content, computer, dan group. Jadi OU itu bisa dihubungkan ke grup policy. Grup policy itu sebuah aturan tertentu di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Kemudian user, yaitu pengguna. Kemudian komputer. Kemudian ada grup. Ini adalah kumpulan dari user. Di grup itu terbagi ada dua, ada security group dan distribution group. Security group itu account yang menyediakan akses, provide access to research. Atau distribution groups itu used for email distribution list. Jadi ini salah satu fitur untuk berkomunikasi dengan user yang lain. Jadi contact is used for email purpose. Kemudian shared folder. Ini adalah sebuah folder yang biasa di-share di satu kelompok jaringan tertentu.
Kemudian ada shared printer. Misalkan ini printer, ini bisa diakses oleh semua user. Ini yang namanya disebut dengan objek di dalam objek directory. Jadi objek ini adalah bermacam-macam organizational unit. Nah, jadi ini rangkuman dari pertemuan sebelumnya mengenai domain tree forest dan mengenai Active Directory. Jadi forest adalah satu kelompok domain. Satu forest berisi satu domain. Contohnya ini. Jadi lingkaran ini disebut dengan forest. Forest berisi domain. Nah, ini domainnya, sukasuka.com. Kemudian ada yang namanya subdomain. Contohnya seperti ini, sales sukasuka.com dan finance sukasuka.com. Kemudian tree yang seperti yang segitiga ini. Jadi ini satu tree, itu satu domain. Kemudian antar tree terhubung dengan trust relationship. Jadi ini seperti hubungan kepercayaan ya, trust relationship. Jadi di dalam domain tree ada yang namanya Active Directory. Ya, ini Active Directory. Jadi ini sebuah service yang dijalankan di dalam satu forest, satu domain ini dengan secara keseluruhan untuk diterapkan dalam satu forest itu. Itu namanya Active Directory. Ada users, groups, dan objek. Kemudian objek itu organizational unit atau OU. Ada OU, users, group, kemudian komputer, ada contacts, dan share folder, dan printer. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang konsep Active Directory. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya, termasuk kita sudah merangkum dari pertemuan sebelumnya. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.